juara Indonesianya selalu berganti-gantian setiap season kita mainkan. Dan 2 season terakhir, 2 dan 3, kita melihat juara yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ya betul. Karena juaranya saat di regular season tidak terlalu terlihat bermain dengan maksimal. Tapi saat grand final justru mereka memberikan permainan yang sangat luar biasa. 2 kali kejadian kan? Iya 2 kali kejadian. 2 kali kejadian. Karena kita di season pertama kan memang cukup terprediksi lah ya. Dari BTR regular season kuat, grand final kuat. Season 2 dari tim Airwolf itu nggak terlalu kelihatan kuat. Tapi di grand final kuat banget. Season ketiga juga sama, live skip malah ke skip 1 minggu waktu itu. Betul 1 minggu Super Weekend tapi ngejar lagi di grand finalnya. Ya minggu yang pertama live cap tidak berhasil masuk ke Super Weekend. Tapi minggu yang kedua mereka bisa membuktikan sampai minggu-minggu selanjutnya. Dan bahkan di grand final menjadi juara. Tapi kalau kita lihat Alpha mulai terspot nabak ya oleh pemain-pemain RRQ. Dan dia pun akan bermain di area ini untuk tim Onyx. Berarti mereka sudah keluar dari area Gergopol menuju ke arah open field, tapi belum sampai menuju ke arah Rozok karena takut mungkin ada BFD yang lagi ngisi bagian-bagian bukitnya. Nah, balik lagi ke ini dengan zona yang cukup sentral, tapi masih motong ke bagian selatan membuat beberapa tim galau akan keluar dari posisi masing-masing. Balik lagi, circle ngedonat itu PR-nya itu adalah ketika ngebentuk 2 ke 3, semua tim akan coba scrambling cari posisi. Beda sama zona-zona mental ke satu sisi, misalnya ke kanan sampai ke laut-lautnya, semua tim pasti akan rotasi cepat. Tapi kalau ngedonat, itu semua tim akan waspada, baca dulu zona next-nya bakal kemana. Ya betul sekali, dan tadi memang sudah terspot ya Onyx dan juga Eagle 365 di area ini. Eagle 365 maksud saya kembali nampaknya berdekatan dengan tim-tim lain, walaupun memang masih ada jarak di antara mereka, belum ada open fire yang dilakukan juga. Satu pemain katalis bisa melakukan healing harusnya karena tidak ada inisiasi push yang dilakukan oleh tim manapun. Kalau kita berpindah ke arah tim Takait dan juga Dewa United, ini dia kembali Dewa United Cryzen sedang mengambil area Bukit Kentang. Memang siapapun yang mengambil Pochinki selalu berada di area ini Bang Flo. Betul. Baik lagi sih, ini emang tempat enak banget. Untuk ngejaganya enak, untuk ngambil vision juga enak. Tapi sekarang DU kedatangan tim yang agresif juga. Tim sentral juga sekarang, tim Aura. Yang kalian langsung datang mengambil area mereka. Dapatkah mereka meng-HB di Aura? Atau akankah Aura coba menemukan posisi DU dan retake dari bagian pegunungan ini? Ya, akan coba melakukan retake area nampaknya. Pemain-pemain Aura berada di sisi yang berbeda dengan Dewa United di satu bukit yang sama. Tapi lihat ada Takai juga yang sudah diincar nampaknya oleh seorang No Mercy. Dengan skop kali 6 tadi M4 digunakan. Melihat ke arah compound bawah sana untuk melakukan cek terlebih dahulu. Akankah ada tim lain dan juga Dewa United, ada Cryzen, sudah sangat dekat, bahkan Cryzen juga melihat seorang No Mercy, jumpsuit juga dilakukan oleh No Mercy, tapi spray juga dilakukan oleh Cryzen dan berhasil langsung knock and didapatkan oleh Dewa United Cryzen. Betul, Cryzen bermain dengan sangat tenang tadi mengganti tembakan dia. Gue kaget waktu dia ganti tembakan, gue takutnya dari seorang No Mercy mendengar pertukaran tersebut dan langsung sigap nembak. Tapi ternyata dari seorang No Mercy tertangkap di HBD. Nah sekarang Aura tinggal menyisakan 3 member mereka setelah dia dapetin poin pertama. Tapi lihat dari Steve Boy, nggak diam gitu saja, dia langsung dapetin 1 poin lagi ke arah tim BFD yang ucup. Dimana langsung ditinggalkan oleh anggota-anggota BFD lainnya dan sedikit back off. Ya kalau kita lihat kali ini Dewa United harus fokus ke arah banyak tim, tapi mereka juga bisa menculik tim-tim yang sedang mereka incar satu persatu. Satu dari Aura tadi, satu lagi dari Bonafide, kali ini Ucup. Sulit untuk diselamatkan, tapi Bots juga sudah menggunakan sebuah vehicle. Mungkin akan menjadi tim rescue atau justru menuju ke arah Nux dan tidak. Bots datang kali ini. Tidak, ternyata dia mundur ke arah belakang. Fight juga terjadi. Uni mengincar Cisun, melemparkan sebuah granat terlebih dahulu. 2 elimination point sudah didapatkan. Datang Cryzen kali ini. Sang pemangsa No Mercy tadi sudah dipulangkan No Mercy-nya dan kembali kita melihat Aura harus pincang di match yang mereka jalankan. Betul, kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya sedikit back off menuju ke bagian rumah-rumah di bawah. Jaren sudah dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 2 member dari tim Aura untuk bertahan kali. Tapi BFD di lain sisi terus di pressure oleh seorang Steve Boy. Itu dibiarkan bergerak bebas. Dan kita bakal dari tim Aura tampaknya mulai dikejar juga oleh tim DU 3 lawan 2 kondisinya. Jaxi dapatkan dia mengubah keadaan dengan dapetin knock kali ini. Nyawanya cukup sekarat, ganti tembakan, spray lagi dan dapetin knock ke arah seorang Cryzen. Dan depan dia Cisun melakukan 1 target lagi, menyisakan 2 pemain dari DU untuk bertahan kali ini. Uni akan berhadapan dengan Jaxi. Tapi Jaxi kembali pick tipis yang ditujukan. Ini adalah skill berkelas yang diberikan Jaxi untuk Aura mendapatkan pemain-pemain Dewa United. Keadaannya berbalik kali ini. Dewa United berada dalam tekanan. Aura mulai keluar dari dalam tekanan, mulai keluar untuk melakukan penyerangan juga. Dan Steve Boy menjadi 1 pemain terakhir yang masih bertahan. Entah apa yang terjadi.
Tiba-tiba Dewa United terculik satu persatu pemainnya dan berada di dalam tekanan kali ini. What happened dengan tim DU? Tadi mereka terpisah di dua angle yang berbeda dan akhirnya dari sisi yang rame malah kalah dengan dua anggota tim Aura. Ini pukulan keras bagi tim DU setelah tadi beberapa poin-poin eliminasi yang cukup baik di awal-awal, tapi ternyata dari tekanan dua tim yang berbeda membuat tim DU defense pecah tadi. Ya, mereka hilang fokus nampaknya. Mereka harus melakukan split ke arah dua area yang berbeda, melawan dua tim yang berbeda juga. Mereka tidak fokus ke arah satu tim saja, sehingga defensif mereka agak sedikit longgar. Walaupun Steve bisa mendapatkan dua harusnya tadi dari lawan-lawan mereka, tapi ternyata tidak untuk tim Dewa United yang berada di area fight dengan Aura. Harus tumbang 3 pemain mereka. Betul, kenapa circle deja vu lagi ya? Oh iya betul. Mirip-mirip lagi ya, cuma kayak ini lebih ke bawah kali ini ya. Ya. Tadi kan lebih sentral kan. Dan membuat harusnya tim-tim yang bermain sentral agak enak ya kalau kita lihat. Karena Skull masih masuk, Pochinki masih masuk. Berarti area dari Dewa United tadi akan coba dikuasai oleh Aura harusnya. Betul, tapi sayangnya tadi ya, dari beberapa tim sentral, dari Aura, dari tim DU, dari tim BFD, semua kehilangan player mereka. Ya. Banyak bonyok-bonyoknya, jadi tempat yang tadi harusnya cukup kuat mereka jaga, sekarang dalam kondisi yang tidak prima. Aura tinggal 2, DU tinggal 1, BFD tinggal 3. Dan baik lagi, main sentral itu PR-nya adalah ngekontrol area sekitar. Gimana bisa mengimbangkan antara defense juga offense. Ya, itu yang menjadi PR kalau kita bermain sentral, dan defensif juga harus compact ya pastinya. Backup harus diberikan. Tapi kalau kita lihat Alpha, satu compoundnya ditabrak oleh pemain dari tim Onyx. Melemparkan sebuah molotov mungkin atau granat ke dalam. Tadi kalau kita dengar ada sebuah ledakan juga. Melemparkan yang kedua belum berhasil. Tapi pemain Onyx sadar kalau ada satu pemain di dalam compound mereka. Di atas sana ada seorang Alpha, tapi Katalis dari sisi lain dengan UMP-nya juga memberikan tembakan-tembakan ke arah Onyx. Memberikan bala bantuan ke arah Alpha. Alpha melemparkan sebuah granat ke luar, tapi Nick juga tertakedown oleh seorang Alpha. Bisa didapatkan dengan sebuah AKM dari sisi lain. Alpha terkena damage juga karena ada satu pemain Onyx yang juga terpisah dari area yang lain lagi. Betul, gue kira Alpha yang terkena bom, tapi ternyata dari tim Onyx yang kehilangan seorang Nick kali ini. Dari tim Eagle langsung menerobos juga pertahanannya, tapi Onyx langsung menghabili juga dari sisi belakang. Kita bakal kayaknya juga dari tim Onyx, Raffi masih bertahan dengan 3 anggota mereka menghadapi tim Eagle. Ya, Leon DZ dan juga Katalis berada di area yang cukup jauh, tidak bisa membackup dengan cepat seorang Alpha. Namun Alpha belum di end juga masih menjadi orang dalam, memberikan informasi ke arah rekan-rekannya bahwa ada setidaknya 3 pemain Onyx berada di compoundnya. Tapi kalau kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Eagle 365, apa yang akan mereka upayakan kali ini, karena memang cukup sulit harusnya untuk melakukan retake ke area Onyx. Mereka sudah melakukan setup di sini, bahkan ada split juga yang dilakukan, satu pemain terpisah di compound yang berbeda yaitu Keshi. Betul, baru masuk di zona OTW yang keempat, tapi lihat cukup banyak player yang men-take down ke ini, 55 masih alive, yang berarti 9 player yang dipulangkan ke arah lobby, tapi utuh dari 16 tim kali ini yang masih bertahan. Sementara kita bakal lihat tadi Eagle punya posisi cukup enak, kalau mereka nggak terobos ke arah rumah Onyx, mereka punya bagian-bagian open field untuk dikuasai kali ini. Betul sekali, Leon DZ akan bergerak, tapi ternyata bots kalau kita lihat sedang berada dalam pressure juga, terkena hit demi hit. Dan kembali kita lihat kali ini, Circle akan segera menutup ke arah area atas dari Pochinki, dan banyak sekali tim yang berada di area tersebut. Ada Scarlet Gaming yang tadi sempat saya ingin bahas juga. Ini adalah tim yang tidak terpantau, dan saat Circle masih berada di circle yang keempat, kalau nggak salah tadi, mereka tuh masih berada di pulau atas atau masih berada di area atas seberang dari Rozok. Mereka baru menyeberang, dan kali ini Koskobe terjadi. NFT akan berhadapan dengan boom. Spray dilakukan oleh berbagai pemain-pemain dari NFT di dalam komponnya, dan berhasil men-takedown satu persatu pemain boom yang datang. Akan ada bala bantuan, Iki Arthur support juga, dan juga ada Fokker di sana. Spray juga dilakukan, tapi Fokker masih bisa melakukan proning. Kalau kita lihat, sangat kuat pemain-pemain NFT untuk menguasai satu rumah kecil ini. Tidak ada pemain-pemain boom yang bisa men-takedown pemain NFT kalau kita lihat, tapi Mort dari sisi lain juga kembali nampaknya memberikan dampak ke arah tim RRQ, karena ada satu knock yang dia dapatkan. Satu kill kembali dapatkan oleh Mort kali ini menuju ke pemain Bonafide. Dan ini dia melihat kembali permainan yang cukup konsisten ditujukan oleh RRQ. Betul, kita lihat ini dari tim BFD sudah mengontrol area sekitar juga. Dari BTR juga sudah mengambil high ground, tapi harus berhadapan dengan beberapa tim sekitar area mereka. Posisi BTR menurut gue enak banget sih. Ini enak banget untuk main di pinggir karena mereka cukup high ground dan gampang untuk ngeliat ke bagian bawah. Betul sekali.
Dari tim Bigetron kita melihat mereka sudah melakukan setup, tapi pemain-pemain victim kembali ter-takedown oleh RRQ di area yang sama, Bang Flo. Betul, tampaknya pada kali ini ketemu lagi dengan tim RRQ di area yang kurang lebih sama juga. Tapi kan dari tim victim setelah membuka jalan, setelah menemukan bahwa ada tim RRQ yang masih menjaga area, kali ini mereka akan memutar sedikit lebih jauh. Dan sekarang RRQ PR-nya adalah apa? Zona nggak ke mereka. Ya. Gimana mereka bisa men-take over open field yang cukup berbahaya, yang bisa memainkan pinggir-pinggiran dari lereng bukitnya. Kembali ada sebuah jegalan untuk tim RRQ dan akan kita lihat akankah RRQ kembali bisa melewati tes demi tes yang ada di PMPL season yang keempat, karena tadi saat circle-nya masuk ke area mereka di Ranger mereka bisa melewati hal tersebut. Defensif mereka begitu rapat, defensif mereka sangat sulit untuk ditembus, tapi mereka saat ini harus melakukan attacking ke arah lawan-lawannya. Mereka harus mendobrak pertahanan lawan, juga harus melewati sebuah open field. Tapi kalau kita lihat di area gereja, di Pochinki sudah mulai padat. Maybe Kato dan juga pemain-pemain Live Cap akan berhadapan dengan tim Alter Ego yang sudah menguasai area gereja dan spray dilakukan ke arah depan. Tapi Luxi juga melakukan spray dengan sangat kuat ke arah tim Bonafide. Tuyul ter-takedown di sana. Betul, tanpa kita bakal lihat dari tiga tim cukup berdekatan, ada tim RRQ, BTR dan juga BFD. Tapi tepat di atasnya tim BTR, ada tim lain sudah mengisi area tersebut juga. Dan mungkin BTR harus berhati-hati jangan sampai tertekan dari berbagai angle yang berbeda. Sementara kita bakal lihat dari tim DU, Steve Boy masih nahan juga sakitnya dari Blue Zone. Asa hampir ter-takedown oleh spray seorang Luxi tadi. Headshot nampaknya tadi, spray kali 4 yang dilakukan oleh seorang Luxi ke arah Asa, tapi dia masih bisa melakukan proning untuk menghindari tembakan-tembakan Luxi, dan Luxi pun menghindar. Luxi juga menuju ke arah lain, menuju ke dalam safe zone-nya, karena Bigetron akan menjadi palang pintu untuk victim dan juga akan menjadi palang pintu mungkin untuk tim RRQ. Betul, ini victim susah banget sih bergerak. Dia ke depan ketemu Takai, dia bertahan juga bakal bertemu dengan tim BTR. Tapi lihat dari Steve Boy tampaknya terobos juga dengan baginya yang cukup berasap, tapi dapat pojokan dari zona dan spray terus dilontarkan. Tapi yang dapetin akhirnya dari tim SG memulangkan tim DU di posisi ke-16. Dewa United sayang sekali setelah mereka bermain cukup baik di match sebelumnya, kali ini kembali menurun performa mereka. Tapi kalau kita lihat Bigetron Ryzen mendapatkan 1 kill lagi ke arah lawan-lawannya. Area yang sangat nyaman, mereka juga bisa melihat ke arah bawah ladang yang cukup terbuka, tapi bot didapatkan oleh Mort dan juga oleh pemain-pemain RRQ yang lain. Bonafide pun pulang di posisi ke-14. Ini bakal masuk ke daerah perkotaan Pochinki, yang berarti tim-tim yang sudah punya tempat terlebih dahulu seperti Onyx ini bakal enak banget sih, tinggal nyayur ke area-area sekitar. Bahkan dari tim Onyx dulu udah mengirim Raffi untuk coba mengumpeti mobilnya. Di lain sisi, dari tim RRQ, dari tim BTR harus saling clash untuk menemukan posisi rotasi nextnya, kecuali BTR mau melepaskan tim RRQ dan pindah langsung menuju ke arah zone-nya, strike langsung. Ya, tinggal kita lihat apakah keputusan dari tim Bigetron, karena mereka juga punya PR sebenarnya, tidak boleh terlalu lama fight di area ini. RRQ juga sama, mereka masih punya PR, tidak boleh terlalu lama untuk fight di area ini. Bahkan RRQ sedang melakukan revive, walaupun sudah berhasil revive-nya. Bigetron bergerak bersama-sama menuju ke dalam circle dan melihat compound yang cukup kuat dikuasai oleh pemain NFT. Betul, tapi NFT cukup beriskan juga karena mereka 4 orang di dalam satu rumah, karena memang sekitarnya itu open field yang cukup luas. Dari BTR sudah mulai menyiapkan beberapa smoke juga untuk melakukan rush dan coba langsung tubruk ke arah rumahnya tim NFT tampaknya. Tapi BTR menemukan kepala dari seorang Repeko, tapi trading mau terjadi juga di mana Aura nembak ke arah seorang Luxi. Ini bakal jadi fight 3 arah kali ini. Ya, fight 3 arah terjadi di sana, tapi juga Keshi terus akan coba fokus di area ini, karena rumah yang tadi dikuasai Keshi kali ini sudah dikuasai oleh pemain Alter Ego. Betul, kita lihat juga tampaknya cukup banyak tim yang mulai kehilangan player-player mereka masuk ke zona kelima yang begitu open di tengah-tengah ladang, yang berarti tim-tim yang punya rumah yang tinggi ataupun punya high ground advantage bakal nyayur senyayur-nyayur. Yang apalagi menurut gua Onyx ini punya rumah yang tinggi banget menghadap ke area ladang, yang berarti mereka bisa nyayur. Ya, sangat diuntungkan, tapi Ryzen datang, Liquid juga datang ke arah 2 pemain NFT yang sudah tumbang. Akan ada 2 lagi yang dicari oleh pemain-pemain Retail yang spray dilakukan, tapi ternyata Ryzen tumbang di sana, di end oleh seorang Ramones. Terbakar Ramonesnya, dan itu dia, panas sekali bakaran yang ada di dalam compound tersebut. Bisa di revive oleh Spavel harusnya, karena Spavel menjadi pemain terakhir. Tapi dengan Bigetron datang ke arah NFT, membuat RRQ bisa masuk ke dalam circle, Bang Flo. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim SG langsung menghadang juga tim RRQ, tidak dibiarkan masuk ke area zona dengan bebas. Tapi kita bakal lihat ini knock terjadi juga. Pinky tampaknya harus keluar sedikit ke area blue zone. Ada Voldemort
tinggal last man standing kali bakal bertahan seorang diri, dapatin knock juga tapi Voldemort dengan kondisi yang sangat-sangat sekarat, perlu melakukan healing dan akan sulit kemanapun itu dia. Dari tim RRQ dipulangkan di posisi ke-11 membawa hanya 4 elimination pada game kali ini. Setelah 2 kali mendapatkan WWCD di 2 match yang berbeda tadi, akhirnya RRQ kali ini tidak terlalu baik posisinya. Dan kalau kita lihat lagi jersey juga, tim Scarlet Gaming, tim yang berada di area utara harus bergerak cukup jauh untuk masuk ke arah tengah dari circle-nya. Akan sulit sekali karena circle tidak mengarah ke arah mereka. Dan kembali kita lihat ada sebuah granat yang dilemparkan dari Livecap berhadapan dengan Eagle 365 berhasil connect. Granat ke arah Audrey, tumbang di sana Audrey-nya. Ini akan membuat Audrey harus berhadapan dengan mantan timnya. Betul, kita bakal lihat pertempuran yang cukup berat akan dilakukan oleh kedua tim ini karena zona nggak menuju ke arah mereka. Zona sangat menguntungkan ke arah tim-tim seperti Onyx yang tinggal sedikit lagi menuju ke arah zonanya. Kembali kita lihat Katalis pun tumbang, tapi masih ada pemain Eagle 365 yang lain. Toms nampaknya tadi grenade kill menuju seorang Katalis. Akan kita lihat poin juga dipulangkan spray yang dilakukan oleh seorang Leon. Belum berhasil juga, ada bakaran. Leon akan mundur terlebih dahulu, cover yang digunakan bagi, tapi ada bagi yang datang dari seorang Kato. Spray dilakukan oleh Kato dan Kato pun mendapatkan seorang Leon DZ. Yes, dari tim LVS berhasil meng-clear lawan-lawan sekarang mendapatkan bagian di pinggir zona, tapi kita pakai Smith seorang diri berhasil menumbangkan juga seorang Audrey. Kali ini membuat tim LVS kehilangan anggota mereka menuju ke arah zona selanjutnya. Dan buat tim LVS ini bukan rotasi yang mudah, mereka harus menuju ke arah open field di mana Onyx udah set up, di mana NFT punya rumah bahkan, dan dapat menggunakan advantage mereka untuk sembari menunggu tim-tim lain set up. Dan lihat dari tim GD juga udah ready untuk terobos ke arah open field. Ternyata compound yang dikuasai oleh Onyx akan coba di-retake oleh Alter Ego dan berhasil. Ternyata terlihat sangat free untuk melakukan tembakan ke arah atas. Power Punk pun ter-takedown, tapi kalau kita lihat masih ada pemain Onyx yang lain. Menyeberang juga Genesis Dogma kali ini. Onyx akan berhadapan dengan dua tim yang berbeda, tapi AE tidak melanjutkan perjalanan. Spray juga dilakukan oleh seorang Daybot berhasil, tapi itu dia Onyx dipulangkan karena ada backup yang cepat dari seorang Star. Betul, kita bakal lihat dari tim GD tampaknya masih cukup kuat dengan 4 anggota mereka masih bertahan. Depan mereka ada tim Alter Ego yang langsung mengisi bagian-bagian lower ground, tapi langsung disambut oleh tim GD dengan peluru-peluru panas juga ledak-ledakan bom. Tapi belum ada sampai ke take down, di mana dari tim Alter Ego masih ngirim 1 orang di sisi belakang. Drone dan juga NFT benar-benar bisa nyayur banget sih dari posisi mereka, karena mereka utuh 4 orang plus juga punya tempat yang kosong banget di bagian timur dari circle-nya. Lihat berapa utility yang dilemparkan oleh pemain-pemain AE. Banyak sekali yang masih mereka miliki utility tersebut, tapi circle kali ini sudah mulai padat karena semuanya menumpuk di dalam circle selanjutnya. Alter Ego berhadapan dengan Genesis Dogma. Smoke juga mulai di pop up kali ini. Pemain AE tersisa 2, akan coba tumbang 1 lagi tersisa yang terakhir harusnya, tapi pemain Genesis Dogma akan memilih untuk melakukan revive terlebih dahulu, bangkit lagi. Pemain Genesis Dogma ternyata Alter Ego masih memiliki 2 yang masih bisa nembak. Di belakang mereka ada Livecap yang join the fight juga. Betul, kita bakal lihat dari begini benar-benar kuat banget sih di balik beberapa obstacle mereka, di mana Alter Ego cukup ditekan, apalagi ada Livescape tepat di belakang mereka juga. Ini bakal jadi inceran juga, tapi boom, tampaknya di lini depan tertangkap oleh lawannya. Star juga tertumbang kali ini, tapi sebelumnya tumbang dari Alter Ego tumbang secara utuh. Ini chance dari tim Livescape untuk nge-push ke arah GD dan mengambil dari posisi mereka. Atau mulai nekat sebukit, dapatin knock lagi yang pasti bakal sangat berharga, karena dari tim Livescape sekarang punya posisi untuk di-push dan mengamankan posisi dekat dengan area circle juga. Livecap benar-benar luar biasa, mereka bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tapi Gremory juga memanfaatkan sebuah celah sempit ke arah sebuah drone atau seorang drone maksud saya. Spray yang dilakukan berhasil tadi kali 3 dengan M4-nya akan coba melakukan N. Belum berhasil karena ternyata ada sebuah ledakan yang justru menjadikan cover untuk drone-nya. Betul, kita bakal pilih seorang Gremory masih bertahan juga di balik satu fortingan yang sudah diledakan dari Livescape sangat kuat. Dari GD masih ada 2 player yang tampaknya bisa di revive kali ini, tapi kita bakal ini one by one. Banyak banget yang mulai kehilangan player-player mereka. Livescape dengan 3 player mereka harus beradu dengan GD kalau pengen mengamankan posisinya, tapi Livescape menurut gue bisa chicken sih. Mereka nggak perlu gerak, tinggal jagain posisi mereka plus punya lower ground juga. Ya, ini area yang sangat enak. Kunci dari Livecap adalah untuk menuntaskan Genesis Dogma terlebih dahulu. Kalau sampai Genesis Dogma yang dapetin area ini, ya Genesis Dogma yang punya kesempatan untuk chicken lebih besar. Betul, kita bakal juga dari tim Livescape masih punya posisi yang terenak, punya keunggulan terbesar sementara waktu ini, di mana dari NFT tadinya punya posisi gede, sekarang harus mau nggak mau maju ke arah open fieldnya. Tak kayak apa yang susah menurut gue, jauh banget dari area zona plus dikunci juga oleh tim NFT. Tapi Star dengan mini K8-nya tadi berhasil memberikan hit ke arah Kato. Masih akan coba menantang pemain-pemain Livecap yang akan datang. Ada maybe, ada Tops, ada Kato berhadapan dengan 2 pemain Genesis Dogma, Nichil dan juga Star.
Ya, kita bakal juga dari seorang Nichil. Mulai lempar bom ke arah depan juga, coba menemukan target dari tim Livescape. Tapi Livescape sedikit bergeser menjauhi posisi dari tim GD dan bermain di pinggiran circle. Coba men-take down NFT terlebih dahulu, di mana Takai malah mendapatkan seorang Sawafel. Ramones, last man standing dari tim NFT, bertahan seorang diri tengah-tengah lapangan, coba melempar bom ke arah Takai, belum menemukan targetnya. Dan sekarang dari Livescape, dari Takai semua mengincar NFT. Tapi Hades masih bertahan juga, Proning yang masih sukses tapi spray juga dilakukan, dan itu dia. Pemain NFT pun langsung dientaskan semuanya oleh Takai. Selesai dengan NFT, mereka ditantang oleh Livescape yang sudah menunggu dari tadi, berada di area yang nyaman di cekungannya, tapi ternyata Nichila yang mendapatkan seorang Gremory. Hades masih bertahan, akan coba dicari juga Hadesnya, tapi Gremory sudah pulang ke arah lobby. Betul, dari GD dengan dua player mereka masih bertahan juga hingga top 3 kali ini dengan 11 total elimination. Hades mulai terpantau juga oleh Livescape, oleh GD, diincar sama-sama, dan Hades terkena peluru dari seorang Tom, saya belum sampai ke take down kali ini. Dari Maybe, coba untuk fire, through the smoke, through the grass, belum menemukan targetnya, tapi Nichil akhirnya ketemu juga, dan itu dia LMG yang tembak secara beruntun ke arah lawan yang menumbangkan targetnya. Takai 2 dan juga masih ada 3 member Livescape. Ya, Livescape memang seperti yang tadi diprediksi oleh Bang Flo, ini menjadi area yang sangat nyaman sekali. Mereka bisa melakukan TPP terlebih dahulu. Star juga masih akan coba diincar. Satu pemain yang mengganggu mereka untuk berada di area ini. Kurang nyaman harusnya pemain-pemain Livescape, karena mereka masih sadar di kanan mereka masih ada satu pemain yang masih bisa nembak dari Genesis Dogma. Betul, tapi kalau dia nge-push ke arah Star, andaikan ada yang knock, itu bakal langsung dikejar oleh Takai. Sebaliknya juga, kalau mereka nge-push tapi nggak ketemu Star di mana, mereka wasting time. Sekarang di Livescape harus mempertimbangkan apakah mau coba nge-clear Star dan melepaskan Takai atau sebaliknya. Tapi tampaknya The Star udah ketahuan di balik kendaraan dan maybe mengambil angle jauh. Spray through the smoke dan menemukan Star yang lagi ngumpet di balik kendaraan. Ya, selesai dengan Star kali ini. Takai yang akan coba dihadang oleh Livescape, tim yang memang dari tadi benar-benar banyak mendulang poin di match kali ini. Takai juga sudah mengamankan setidaknya 7 elimination point. Akan kita lihat Toms menjadi pemain yang dikirim untuk melakukan proning di area rumputnya, maju perlahan mungkin Maybe dan juga Kato melakukan tembakan dari arah belakang, melakukan backup juga. Ada lemparan sebuah utility, belum berhasil untuk menemukan seorang Hades nampaknya. Betul, Hades masih bertahan juga, terpisah dengan seorang Crush. Berjarak cukup jauh, tapi Livescape mengontrol mendekati center dari area circle-nya. Tapi itu dia, Crush menembak, tapi belum sampai ke take down, akhirnya di-secure oleh seorang Kato. Maybe akhirnya keluar dari pertahanannya, bukan LMG mencari Hades. Kali ini yang masih nge-pro di tengah-tengah ladang. Ya, cukup sulit nampaknya tadi menggunakan kali 6 kalau dari Giro, facecam Maybe juga. Yang dilakukan oleh seorang Hades berhasil mendapatkan satu pemain atau memberikan hit ke arah satu pemain, tapi Hades masih terus diincar oleh pemain-pemain Livescape yang lainnya. Spray juga dilakukan, Hades berganti dengan Uzi kali ini. Dua pemain yang akan datang ke arah manakah Hades akan mendapatkan dahulu, tapi ada satu lagi Hades akan spray ke arah depan. Hades tidak berhasil untuk mendapatkan yang ketiga, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Livescape. Yes, di-secure oleh seorang Kato, dan dengan